Ana, Maukah kau menikah denganku? Meskipun aku hanya seorang tukang parkir. ya Tuhan. Bagas. Aku mau. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan semua orang mengenal Bagas hanya sebagai tukang parkir di gedung-gedung elit. Termasuk Kirana, wanita cantik dari keluarga pengusaha sukses, yang sering hadir di berbagai acara sosial mewah. Tak ada yang tahu, di balik seragam parkirnya, Bagas adalah manajer teknologi sukses yang memilih hidup sederhana. Selama 2 tahun, Bagas mencintai Kirana diam-diam, tapi tak pernah berani mengungkapkan. Malam itu, ia menyewa mobil sport mewah dan berpura-pura jadi tukang parkir di acara ulang tahun Kirana. Dengan cincin berlian di tangan dan jantung yang berdebar, ia bersiap mengubah hidupnya. Kirana awalnya mengabaikan Bagas. Namun saat pria itu membuka jas usangnya, menatap matanya dalam-dalam, dan melamar dengan penuh ketulusan di hadapan semua tamu sosialita, semua orang terdiam. Kirana terpaku. Pria yang selama ini ia anggap tak pantas, justru menunjukkan cinta paling tulus yang pernah ia rasakan. Dan di malam itulah, ia menyadari, bukan harta, tapi hati yang selama ini ia cari. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Bagas menyeka keringat di pelipisnya sambil berdiri di pinggir trotoar depan gedung mewah Grand Estrella Hall. Sinar lampu kota memantul di plat nomor mobil-mobil mewah yang berjejer masuk, satu demi satu. Dengan seragam parkir kusam berlogo Jaya Parkir, dan peluit kecil di lehernya, tak ada satupun yang menyangka kalau pria ini menyimpan rahasia besar dalam hidupnya. Sudah 2 tahun Bagas bekerja sebagai tukang parkir, bukan karena butuh uang, tapi karena ingin mengamati seseorang. Kirana, gadis dari keluarga pengusaha sukses, dengan postur anggun dan cara bicara yang halus, sering datang ke gedung itu untuk menghadiri event-event sosialita. Bagas selalu berdiri beberapa meter dari pintu masuk, menyapa mobil yang membawanya, lalu berpura-pura tak mengenalnya. Tapi matanya tak pernah bisa berbohong. Dia menatap Kirana dengan campuran harapan dan luka yang tak pernah sempat diucapkan. Tak banyak yang tahu, di balik baju lusuh dan senyum merendah, Bagas adalah lulusan luar negeri yang kini memimpin tim riset teknologi dari balik layar. Ia tinggal di apartemen minimalis, menghindari keramaian dunia bisnis, dan lebih memilih hidup sederhana yang membebaskannya dari drama. Tapi Kirana, dia satu-satunya alasan Bagas rela kembali ke Jakarta, rela menyamar jadi tukang parkir, demi melihat wajahnya setiap minggu. Suatu malam, Bagas duduk di balkon apartemennya, memandangi ponsel dengan layar menyala menampilkan foto Kirana dari kejauhan. Ia menghela napas panjang. "Gue nggak bisa gini terus," gumamnya. Lalu, entah datang dari keberanian atau kegilaan, Bagas memutuskan malam ulang tahun Kirana akan jadi titik balik. Ia akan melamar Kirana sebagai dirinya sendiri, bukan tukang parkir, tapi pria yang tulus mencintainya. Persiapannya diam-diam tapi serius. Ia menyewa mobil sport klasik warna merah marun dari koleksi temannya, memilih jas hitam yang sudah lama ia simpan, dan membeli cincin berlian dari tabungan pribadinya. "Bukan soal mahalnya, tapi bentuk janji yang mau gue bawa malam itu," katanya ke sahabatnya, Dion, yang cuma bisa menggeleng tak percaya. Malam itu pun tiba. Gedung Grand Estrella Hall penuh cahaya. Musik jazz menggema dari dalam. Para tamu datang dengan gaun dan setelan terbaik mereka. Kirana tampil menawan dengan gaun biru langit dan rambut yang ditata elegan. Semua mata tertuju padanya, termasuk Bagas, dari balik kacamata hitam dan peluit di dada. Ia menyamar seperti biasa, tapi kali ini ada yang beda. Detak jantungnya lebih cepat, tangannya lebih dingin, dan matanya terus mengejar Kirana di antara kerumunan. Ia tahu, sebentar lagi semua akan berubah. Tapi tak semua orang senang dengan keberadaan tukang parkir yang terlalu akrab di tengah pesta elit. Satpam sempat mendekatinya, mencurigai kenapa ia belum pergi padahal giliran jaga sudah selesai. Tapi Bagas hanya mengangguk dan berkata, "Saya lagi nunggu mobil terakhir. Bentar lagi."
Di dalam hall, Kirana sedang tertawa bersama teman-teman sosialitanya. Beberapa pria mapan mencoba mendekat, termasuk Dika, putra komisaris salah satu bank besar. Tapi tak satu pun berhasil bikin Kirana tersenyum setulus saat ia bicara soal seni, bukan soal saham. Bagas tahu itu. Ia pernah dengar Kirana ngobrol santai di kafe, dan sejak itu ia tahu, Kirana butuh cinta yang gak penuh pamer. Sebelum acara inti dimulai, Bagas perlahan masuk ke dalam, membawa nampan kecil berisi kotak cincin. Seorang pelayan nyaris menghentikannya, tapi ia menunjukkan ID palsu bertuliskan, internal catering. Ia maju pelan, menembus kerumunan, hingga tiba tepat di depan Kirana yang sedang bercengkerama. Musik mendadak senyap, karena Bagas menjatuhkan nampan dengan sengaja. Semua mata tertuju padanya. Kirana memicingkan mata. Kamu, tukang parkir itu, kan? Bagas membuka jas hitamnya, menunjukkan kemeja putih rapi di balik seragam parkir yang lusuh. Ia berlutut, membuka kotak cincin, dan menatap Kirana dengan mata yang berkaca-kaca. Aku bukan siapa-siapa di matamu. Tapi aku udah jatuh cinta sama kamu sejak 2 tahun lalu, dan aku nggak tahu cara yang lebih jujur buat bilang, maukah kamu menikah denganku? Suasana berubah hening. Para tamu menahan napas. Kirana menatap pria di depannya itu, bukan dari status, tapi dari tatapan matanya. Disitulah segalanya mulai berubah. Suasana ruangan sempat membeku. Di tengah sorotan lampu kristal yang menggantung megah, para tamu sosialita terpaku melihat seorang pria berpakaian lusuh tiba-tiba melamar Kirana. Beberapa dari mereka mulai tertawa pelan, menutup mulut sambil berbisik. Dika, pria yang sedari tadi berusaha mencuri perhatian Kirana, langsung tertawa paling keras. Ini prank ya? Seru Dika, menepuk-nepuk bahu temannya sambil menunjuk Bagas yang masih berlutut. Gila, tukang parkir jadi pahlawan cinta sekarang. Tawa mulai menyebar. Ada yang merekam dengan ponsel, ada yang geleng-geleng kepala. Seorang tante sosialita bahkan sempat menggumam. Malu-maluin banget. Bisa-bisanya masuk ke pesta orang kaya kayak gini. Tapi di tengah semua cibiran itu, Kirana tetap berdiri mematung. Matanya menatap Bagas, bukan karena malu, tapi karena jiwanya seolah tertahan oleh ketulusan yang terpancar dari pria itu. Bagas tidak bergeming. Dia tahu ini akan terjadi. Justru ia sudah mempersiapkan diri menghadapi penghinaan lebih buruk dari ini. Tapi yang ia harapkan hanyalah satu, Kirana mendengarkan. Bukan tamu pesta, bukan gelak tawa, bukan komentar sinis. Kirana mengambil langkah perlahan mendekat. Gaun birunya tersapu pelan di lantai marmer. Ia jongkok di depan Bagas, menatap pria itu dari jarak sangat dekat. Wajah Bagas masih basah oleh keringat, dan tangannya sedikit gemetar saat memegang cincin. Kamu kenapa ngelakuin ini? Bisiknya pelan. Aku capek sembunyi, jawab Bagas lirih. Selama 2 tahun aku nunggu waktu buat bisa ngomong, walau cuma sekali. Kirana masih diam. Matanya basah. Tapi sebelum sempat menjawab, seorang pria parubaya bersetelan abu-abu, Om Anton, paman Kirana, langsung menarik lengannya. Kirana, jangan terpengaruh drama kelas bawah begini. Ini aib. Bentaknya. Orang ini pasti cuma nyari sensasi. Bagas berdiri perlahan. Masih membawa kotak cincin yang belum tertutup. Saya tahu ini kelihatan gila, Pak. Tapi saya bukan penipu. Saya bukan siapa-siapa buat kalian. Tapi saya nggak main-main. Seorang tamu pria yang tampaknya mengenal Bagas dari dunia kerja melangkah maju. Namanya Bram. Ia menatap Bagas dengan ekspresi kaget. Loh, Bagas Santosa. Tanyanya ragu. Yang pernah jadi kepala pengembangan di Linovatek. Ruangan kembali sunyi. Semua mata berpindah dari Kirana ke Bram, lalu kembali ke Bagas. Bagas menunduk sebentar, lalu menjawab pelan. Iya, itu gue. Gadget di tangan para tamu mulai bergerak cepat. Beberapa langsung mencari nama itu di internet. Dan dalam hitungan detik, sebuah profil LinkedIn muncul di layar mereka. Foto Bagas, dalam jas hitam, tersenyum dengan latar presentasi teknologi internasional. Judulnya, Founder of BTEC Systems,
ex-Head of Research Linovatech Asia. Wajah Dika langsung berubah. Tante sosialita yang tadi mencibir mendadak mengusap lipstiknya sambil menunduk. Paman Kirana yang tadi marah-marah, kini hanya bisa melirik diam. Tapi Kirana masih menatap Bagas. Kenapa nyamar kayak gini? Kalau kamu pengusaha, kenapa gak langsung datang dan bilang dari awal? Bagas menarik napas dalam-dalam. Karena aku pengen kamu kenal aku dari hati, bukan dari tampilan. Aku nggak mau kamu jatuh cinta ke jas, ke mobil, ke saldo. Aku mau kamu lihat aku, bukan casingnya. Kirana tak bisa menahan air mata yang mulai menetes. Dia berdiri perlahan, memandang sekeliling yang masih diam penuh rasa bersalah. Beberapa tamu bahkan mulai keluar dari ruangan karena merasa tak nyaman lagi di pesta itu. Ia menatap Bagas dengan suara gemetar. Aku butuh waktu. Bagas mengangguk. Aku nggak minta jawaban malam ini. Aku cuma pengen kamu tahu. Rasa ini nyata. Tanpa menunggu lebih lama, Bagas membalikkan badan, meninggalkan cincin itu di atas meja. Ia berjalan pelan keluar ruangan, meninggalkan pesta, meninggalkan sorot kamera, meninggalkan semuanya. Tapi bukan menyerah, melainkan memberi ruang. Karena cinta yang tulus, selalu memberi ruang untuk seseorang berpikir jernih. Bahkan jika akhirnya bukan untuk kita. Tapi saat ia menuruni tangga, satu suara kecil dari balik ruangan membuat langkahnya berhenti. Kak Bagas. Suaranya lembut, tapi cukup untuk menggetarkan hatinya kembali. Langkah Bagas terhenti. Suara itu, lembut, penuh keraguan, tapi jujur. Ia menoleh pelan. Di ambang pintu, berdiri Kirana dengan wajah basah oleh air mata. Semua tamu yang masih bertahan di dalam gedung menoleh ke arahnya, termasuk paman Kirana yang masih terlihat kesal. Namun kali ini, Kirana tak menggubris siapapun. Matanya hanya tertuju pada Bagas. Kak Bagas. Ulangnya sambil melangkah pelan menuruni tangga. Bagas berdiri mematung. Ada ribuan pertanyaan di kepalanya, tapi tidak satu pun yang ia lontarkan. Kirana menghampirinya, berdiri beberapa langkah di depannya, dan berkata dengan suara pelan tapi tegas. Aku gak tahu harus bilang apa. Tapi selama ini, gak ada yang pernah ngelakuin hal seperti ini buat aku. Bagas menunduk. Aku gak bermaksud bikin kamu malu. Kirana menggeleng. Kamu gak bikin aku malu. Justru, yang bikin malu itu adalah aku sendiri. Karena aku ikut-ikutan nilai kamu dari seragam yang kamu pakai, bukan dari hati kamu. Dari kejauhan, Dika masih memperhatikan. Wajahnya merah karena malu. Ia mencoba berjalan mendekat untuk menyela, tapi Kirana menatap tajam ke arahnya, membuatnya langsung mengurungkan niat. Jangan ganggu, kata Kirana tegas. Aku mau bicara sama orang yang benar-benar jujur malam ini. Beberapa tamu yang masih merekam mulai menurunkan ponselnya. Mereka menyadari, ini bukan drama murahan. Ini cerita cinta yang lebih jujur dari pesta mereka. Kirana menarik napas panjang. Aku tahu ini mendadak, dan aku gak bisa langsung jawab pertanyaan kamu. Tapi aku tahu satu hal, Kak Bagas. Aku mau kenal kamu lebih dari sekadar cerita 2 tahun lalu. Bagas menatapnya. Kali ini, bukan dengan ketakutan, tapi dengan harapan. Maksud kamu? Aku mau kita mulai dari awal. Bukan di tengah pesta. Bukan pakai jas. Tapi cukup aku dan kamu. Sebagai Kirana dan Bagas. Tanpa topeng. Bagas mengangguk pelan. Nyaris tak percaya dengan kata-kata yang baru ia dengar. Tapi ia tetap tak mau terburu-buru. Kalau itu yang kamu mau, aku siap. Aku gak akan desak kamu. Tapi boleh satu permintaan kecil. Apa? Tanya Kirana. Temani aku minum kopi malam ini. Di warung kecil dekat taman kota. Bukan restoran mahal. Gak ada musik jazz. Gak ada dress code. Cuma kopi sachet dan obrolan dua manusia yang pengen saling ngerti. Kirana tersenyum tipis. Aku belum pernah diajak ngopi di warung kecil. Tapi malam ini, aku mau coba. Tanpa banyak kata, mereka melangkah keluar gedung bersama. Orang-orang yang tadi menertawakan kini hanya bisa memperhatikan dengan wajah canggung.
Beberapa bahkan mengangguk pelan, seolah menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan cinta dalam bentuk paling mentahnya. Berani, jujur, dan gak pakai pamer. Di luar, udara malam masih hangat. Langit Jakarta yang biasanya pengap mendadak terasa adem. Mobil sport merah yang Bagas sewa masih terparkir di sisi gedung. Tapi ia tak buru-buru membukanya. "Kamu beneran sewa mobil itu cuma buat malam ini?" tanya Kirana sambil melirik mobilnya. Bagas tertawa kecil. "Iya. Biar bisa masuk parkiran elit ini tanpa dimaki-maki duluan." Kirana ikut tertawa. Tawa yang sederhana, tapi tulus. Mereka berjalan kaki beberapa blok ke arah taman kota. Di pinggir taman, sebuah warung kecil dengan lampu bohlam kuning menggantung menyambut mereka. Penjual kopi yang sudah tua memandang aneh pasangan itu. Pria berseragam parkir lusuh dan wanita cantik bergaun pesta. "Duduk aja, Pak, Bu," ucap si penjual ramah. Mereka duduk berseberangan di bangku kayu panjang. Kirana membuka heelsnya dan bersandar santai. Ini jauh lebih nyaman dari pesta mewah tadi. Bagas tersenyum. "Aku pikir kamu bakal nyesel." "Enggak," jawab Kirana mantap. "Malam ini, aku baru ngerasa dilihat bukan karena cantik atau anak pengusaha. Tapi karena aku yang sebenarnya." Obrolan mereka mengalir begitu saja. Mulai dari masa kecil, sekolah, sampai ketakutan terbesar masing-masing. Tanpa sadar, waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam. Dan ketika penjual kopi itu pamit mau tutup, Kirana menatap Bagas dengan wajah serius. "Aku belum tahu perasaanku. Tapi satu hal aku yakin. Kamu bukan cuma tukang parkir yang beda. Kamu pria yang tahu caranya mencintai tanpa syarat." Bagas menatapnya lekat. Tak ada kata. Hanya senyum yang menyiratkan bahwa apapun yang terjadi, malam ini sudah cukup membuat semua pengorbanannya berarti. Tapi apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa satu video yang direkam diam-diam di pesta tadi, kini sudah viral di media sosial. Dan besok pagi, seluruh Indonesia akan tahu kisah tukang parkir yang melamar sosialita. Pagi itu, Kirana baru saja membuka ponselnya sambil bersandar di tempat tidur. Rambutnya masih kusut, wajahnya belum bersolek. Tapi matanya langsung membelalak saat melihat notifikasi yang menumpuk. Ratusan pesan masuk di WhatsApp, tag Instagram, dan mention Twitter. Semua memuat satu video, momen Bagas melamarnya di pesta ulang tahun semalam. Potongan video itu memperlihatkan Bagas dalam seragam lusuh, berlutut dengan cincin di tangan. Suara orang-orang tertawa, komentar sinis. Lalu suasana mendadak hening saat identitas asli Bagas terbongkar. Endingnya, Kirana menghampiri dan menatap Bagas dari dekat. Judul video itu simpel tapi mencolok. Tukang parkir lamar sosialita cantik. Tapi endingnya bikin semua terdiam. Jumlah views-nya sudah jutaan. Kirana membaca komentar-komentar yang mengalir. "Ini baru cinta real, bukan saldo doang. Respect sama Mas Bagas. Gak banyak cowok bisa seberani ini. Gue nangis nontonnya. Cewek itu beruntung banget." Namun tak semua komentar manis. Beberapa masih bernada sinis. "Ceweknya pasti nolak begitu tahu isi rekeningnya gak seberapa. Drama settingan biar viral. Udah basi." Kirana menatap layar lama. Tapi bukan karena takut atau malu. Melainkan karena hatinya justru merasa lebih yakin dari sebelumnya. Ia sadar, hidupnya selama ini selalu dikendalikan oleh standar keluarga, ekspektasi publik, dan pencitraan. Tapi Bagas pria itu datang dengan satu hal yang tak bisa dibeli siapapun, ketulusan yang konsisten. Sementara itu, Bagas baru saja sampai di kantor tempat ia biasa bekerja jarak jauh. Ia duduk di depan laptop, dan rekan kerjanya, Nando, sudah berseru dari balik pintu kaca. "Gil lo, gas, lo viral." Bagas hanya tersenyum lelah. "Udah tahu. Gue nggak habis pikir. Lo kok bisa ya seberani itu?" Bagas menoleh. "Karena hidup gue selama ini datar. Ondo. Gue punya semuanya. Kerjaan mapan, tim solid, uang cukup. Tapi gue gak punya satu hal. Keberanian buat nyari cinta yang bener.
Terus lo pikir cinta itu didapat dari ngelamar di depan pesta gede? Bukan soal pestanya, tapi soal waktunya. 2 tahun gue pendam semua rasa ini, dan gue gak mau jadi penonton terus. Nando diam, lalu mengangkat jempolnya. Kalau gue cewek, mungkin gue juga udah bilang iya. Bagas tertawa kecil. Tapi belum sempat ia menjawab, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia angkat. Mas Bagas. Suara di seberang terdengar lembut. Iya. Ini siapa? Saya Rani, asisten Kirana. Mbak Kirana minta tolong disampaikan. Bisa ketemu jam 5 sore ini di tempat ngopi yang kemarin? Bagas menarik napas panjang. Tentu. Saya datang. Sore harinya, Bagas datang lebih awal. Warung kopi di tepi taman itu kini tampak berbeda. Sejumlah wartawan nongkrong dari kejauhan, berharap bisa menangkap gambar keduanya. Tapi Bagas datang dengan santai. Tetap mengenakan pakaian sederhana, kaos polos dan celana jeans biasa. Tak lama, Kirana datang. Kali ini, ia pun tampil sederhana. Kemeja putih longgar dan celana bahan warna kaki. Tanpa makeup tebal, tanpa heels, tanpa tas branded. Maaf kalau jadi ramai begini. Sapa Kirana pelan. Bagas menggeleng. Bukan kamu yang bikin ramai. Dunia aja yang terlalu haus drama. Mereka duduk seperti semalam. Memesan kopi hitam dan pisang goreng. Bagas, kata Kirana serius. Aku udah nonton videonya. Dan aku juga udah baca semua komentar. Bagas menunduk. Maaf kalau itu malah bikin kamu malu. Enggak. Jawab Kirana mantap. Justru, aku bersyukur. Karena dari semua yang mereka bilang, satu hal yang bikin aku yakin adalah, kamu gak pernah berubah. Dari semalam sampai sekarang, kamu tetap jadi kamu. Ia menarik napas sebentar, lalu melanjutkan. Aku butuh waktu buat memproses semua ini. Tapi aku tahu, aku gak mau kehilangan kesempatan kenal kamu lebih dalam. Bagas menatap Kirana. Kamu yakin? Aku yakin mau jalanin ini bareng. Kita mulai pelan-pelan, tanpa ekspektasi tinggi, tapi dengan satu syarat. Apa? Jangan pura-pura jadi siapapun lagi. Aku pengen kamu yang asli. Bahkan kalau kamu mau balik jadi tukang parkir beneran pun. Aku gak masalah. Bagas tertawa kecil, lalu mengulurkan tangan. Deal. Mereka bersalaman, dan di saat itulah, suara kamera dari kejauhan mulai berbunyi. Tapi kali ini, mereka tak peduli. Karena cinta yang mereka bangun bukan buat viral, tapi buat saling merangkul dalam kejujuran. Dan saat senja mulai turun, hati Kirana pun semakin yakin. Bukan soal siapa dia di depan banyak orang, tapi siapa yang berani jujur di balik semua topeng dunia. Pagi itu, Kirana baru saja membuka ponselnya sambil bersandar di tempat tidur. Rambutnya masih kusut. Wajahnya belum bersolek. Tapi matanya langsung membelalak saat melihat notifikasi yang menumpuk. Ratusan pesan masuk di WhatsApp, tag Instagram, dan mention Twitter. Semua memuat satu video. Momen Bagas melamarnya di pesta ulang tahun semalam. Potongan video itu memperlihatkan Bagas dalam seragam lusuh, berlutut dengan cincin di tangan. Suara orang-orang tertawa, komentar sinis. Lalu suasana mendadak hening saat identitas asli Bagas terbongkar. Endingnya, Kirana menghampiri dan menatap Bagas dari dekat. Judul video itu simpel tapi mencolok. Tukang parkir lamar sosialita cantik. Tapi endingnya bikin semua terdiam. Jumlah views-nya sudah jutaan. Kirana membaca komentar-komentar yang mengalir. Ini baru cinta real, bukan saldo doang. Respect sama Mas Bagas. Gak banyak cowok bisa seberani ini. Gue nangis nontonnya. Cewek itu beruntung banget. Namun tak semua komentar manis. Beberapa masih bernada sinis. Ceweknya pasti nolak begitu tahu isi rekeningnya gak seberapa. Drama settingan biar viral. Udah basi. Kirana menatap layar lama. Tapi bukan karena takut atau malu. Melainkan karena hatinya justru merasa lebih yakin dari sebelumnya. Ia sadar,
Hidupnya selama ini selalu dikendalikan oleh standar keluarga, ekspektasi publik, dan pencitraan. Tapi Bagas pria itu datang dengan satu hal yang tak bisa dibeli siapapun, ketulusan yang konsisten. Sementara itu, Bagas baru saja sampai di kantor tempat ia biasa bekerja jarak jauh. Ia duduk di depan laptop, dan rekan kerjanya, Nando, sudah berseru dari balik pintu kaca. "Gil lo, gas, lo viral." Bagas hanya tersenyum lelah. "Udah tahu. Gue nggak habis pikir. Lo kok bisa ya seberani itu?" Bagas menoleh. "Karena hidup gue selama ini datar. Ondo. Gue punya semuanya. Kerjaan mapan, tim solid, uang cukup. Tapi gue gak punya satu hal. Keberanian buat nyari cinta yang bener. Terus lo pikir cinta itu didapat dari ngelamar di depan pesta gede? Bukan soal pestanya. Tapi soal waktunya. 2 tahun gue pendam semua rasa ini. Dan gue gak mau jadi penonton terus." Nando diam. Lalu mengangkat jempolnya. "Kalau gue cewek, mungkin gue juga udah bilang iya." Bagas tertawa kecil. Tapi belum sempat ia menjawab, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia angkat. "Mas Bagas." Suara di seberang terdengar lembut. "Iya. Ini siapa?" "Saya Rani, asisten Kirana. Mbak Kirana minta tolong disampaikan. Bisa ketemu jam 5 sore ini di tempat ngopi yang kemarin?" Bagas menarik napas panjang. "Tentu. Saya datang." Sore harinya, Bagas datang lebih awal. Warung kopi di tepi taman itu kini tampak berbeda. Sejumlah wartawan nongkrong dari kejauhan, berharap bisa menangkap gambar keduanya. Tapi Bagas datang dengan santai. Tetap mengenakan pakaian sederhana, kaos polos dan celana jeans biasa. Tak lama, Kirana datang. Kali ini, ia pun tampil sederhana. Kemeja putih longgar dan celana bahan warna kaki. Tanpa makeup tebal, tanpa heels, tanpa tas branded. "Maaf kalau jadi ramai begini," sapa Kirana pelan. Bagas menggeleng. "Bukan kamu yang bikin ramai. Dunia aja yang terlalu haus drama." Mereka duduk seperti semalam. Memesan kopi hitam dan pisang goreng. "Bagas," kata Kirana serius. "Aku udah nonton videonya. Dan aku juga udah baca semua komentar." Bagas menunduk. "Maaf kalau itu malah bikin kamu malu." "Enggak," jawab Kirana mantap. "Justru, aku bersyukur. Karena dari semua yang mereka bilang, satu hal yang bikin aku yakin adalah, kamu gak pernah berubah. Dari semalam sampai sekarang, kamu tetap jadi kamu." Ia menarik napas sebentar, lalu melanjutkan. "Aku butuh waktu buat memproses semua ini. Tapi aku tahu, aku gak mau kehilangan kesempatan kenal kamu lebih dalam." Bagas menatap Kirana. "Kamu yakin?" "Aku yakin mau jalanin ini bareng. Kita mulai pelan-pelan, tanpa ekspektasi tinggi. Tapi dengan satu syarat." "Apa?" "Jangan pura-pura jadi siapapun lagi. Aku pengen kamu yang asli. Bahkan kalau kamu mau balik jadi tukang parkir beneran pun, aku gak masalah." Bagas tertawa kecil, lalu mengulurkan tangan. "Deal." Mereka bersalaman, dan di saat itulah, suara kamera dari kejauhan mulai berbunyi. Tapi kali ini, mereka tak peduli. Karena cinta yang mereka bangun bukan buat viral, tapi buat saling merangkul dalam kejujuran. Dan saat senja mulai turun, hati Kirana pun semakin yakin, bukan soal siapa dia di depan banyak orang, tapi siapa yang berani jujur di balik semua topeng dunia.